Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan salam literasi. Kadewa pasti bisa. Yes. Baik, duduk kita benar. Ini ada panduan bagaimana tata cara berwudu kita. Kalau kita mempunyai handphone terlihat agak lemot, maka handphone itu perlu yang namanya update. Dan juga laptop kita dan juga alat yang lain itu perlu yang namanya update. Begitupun diri kita sebagai manusia yang awalnya diciptakan secara murni dan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dalam Sahih Bukhari nomor ke-1126, Rasul bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Jadi setiap manusia yang lahir ke muka bumi dilahirkan dalam keadaan suci. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 2222, Allah sudah mewanti kita yang berbunyi, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan juga hamba-hambanya yang selalu mensucikan diri kita. Nah, ini salah satu bagian dari kita agar diri kita selalu suci. Jadi ketika diri kita sudah tidak suci, kita harus mensucikan diri kita dengan berwudu. Tapi sebelum kita berwudu, kita juga perlu mengetahui air apakah yang digunakan untuk berwudu itu. Karena air kita tahu ada air yang suci, mensucikan, ada air yang suci, ada air yang najis dan juga ada air yang mustahmah. Dan untuk berwudu kita gunakan air yang suci mensucikan. Dalam ilmu fikih dikatakan itu adalah maknul mutlak. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk melaksanakan ibadah sholat, baca Quran dan lain-lain. Next please. Sebelum kita berwudu, kita disarankan memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala karena air ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dilupakan oleh setiap manusia dalam bersuci. Ketika kita akan bersuci, kita menghadap kiblat, menghadap Baitullah, seraya kita berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, air yang kita gunakan untuk bersuci saat itu adalah benar-benar air yang suci mensucikan. Next. Dan setelah kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan air, kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, Rabbi a'udzubika min hamadatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Yang pertama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya setan. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai melaksanakan segala pekerjaan setan. Maka dari itu, sebelum kita mensucikan diri kita, kita sudah meminta dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Miss. Nah, baru kita masuk ke area pensucian diri kita. Yang pertama kita sucikan adalah kedua tangan kita. Agar tangan kita menjadi tangan yang baik, tangan yang mendatangkan keberkahan untuk kita. Dan cuci tangan kita berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minassu'i wal halaka. Dalam mencuci tangan kita ada 4 permohonan, 2 permohonan yang baik, 2 permohonan yang tidak baik agar tidak dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah kita mohon tangan kita mendatangkan suatu keberkahan dan tangan kita mendatangkan suatu kebaikan. Dan yang kedua, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tangan kita tidak mendatangkan satu kecelakaan dan juga kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Miss. Setelah kita mencuci tangan kita lakukan berkumur-kumur, mencuci mulut kita. Kemungkinan di mulut kita ada banyak sisa-sisa makanan dan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Semua disunahkan dalam 3 kali. Setelah kita berdoa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa lisan kita agar diberikan banyak membaca Al-Quran
dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ditetapkan dalam perkataan kita, ditetapkan dalam kehidupan, dalam kesuksesan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya Miss. Setelah kita berkumur-kumur, yang selanjutnya kita memasukkan air ke dalam hidung yang biasa disebut dengan itinsak. Dengan cara air itu kita ambil dan kita masukkan, kita hirup secara perlahan. Seraya kita berdoa, Allahumma auzibli raihatal jannata fil jannati wa anta amirudin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan wanginya surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu kita dapatkan hanya wa anta amirudin, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam setiap berwudu kita lakukan dalam tata caranya ialah agar air yang kita ambil di basuhan pertama kita jauhkan dari wajah kita. Jangan sampai air yang menetes di air yang kedua kita ambil menetes di air yang kedua, maka akan menimbulkan makhluk mustakmal yang menyebabkan wudu kita menjadi rusak dan bersuci kita menjadi rusak. Selanjutnya, setelah kita memasukkan air ke dalam hidung, lalu kita keluarkan air dari dalam hidung dengan harapan segala kotoran-kotoran, virus-virus, mikroba yang ada dalam hidung kita keluarkan. Setelah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika mirwatihin nari wasu'ida. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari baunya angin neraka. Ya, wasu'idari, dan tempat yang paling terburuk yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Miss. Dan doa selanjutnya kita niat berwudu. Dengan seraya kita berdoa, nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, kalau dalam berniat, biasanya niat itu adalah adanya di hati. An-niyatu kana bil qalbi. Jadi niat itu adanya di hati. Kalau kita niat dengan lisan kita, nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, ini hanya untuk menguatkan dalam niat kita di hati kita. Ketika kita mengucapkan nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, hati kita seraya beraya berkata, aku niat wudu menghilangkan hadas yang kecil wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Miss. Nah, setelah kita berdoa niat wudu, di angkatan yang pertama seakan-akan kita mengangkat air yang pertama, kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswadu wujuhu a'daika. Ini di basuhan yang pertama. Kita lihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar wajah kita diputihkan, dibersihkan seperti wajahnya aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar wajah kita tidak menjadi hitam, wajah kita tidak menjadi suram seperti wajah-wajah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam berwudu untuk membasuh wajah kita ini paling utama. Dan banyak kita teledor, lupa, wudu kita menjadi rusak, ini basuh wajah. Terkadang kita basuh wajah kita seperti ini, kita angkat seperti ini, kita taruh lagi, kita tidak sadar bahwa air ini menetes tangan yang kita ini. Harusnya kita ambil wudu kita, wajah kita basuh, air kita jauhkan, wajah kita jauhkan, lalu kita angkat kembali, baru kita, dan seterusnya sampai 3 kali. Nah, selanjutnya, setelah kita membasuh wajah kita membasuh tangan kanan kita. Seraya kita berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita nanti satu saat di yaumil qiyamah nanti kita menerima catatan amal kita di tangan kanan kita. Ini pertanda para ahli surga. Dan mereka-mereka yang menerima catatan amalnya tidak di tangan kanan, ini pertanda masuk kepadanya Allah Subhanahu wa taala.
Biyamini wahasini sabayasiro, dan kita mohon hisab dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang sangat ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membasuh tangan kiri kita. Dalam membasuh tangan diusahakan dari ujung jari sampai sikut. Jadi dari ujung jari sampai ujung sikut. Jadi jangan terbalik dari sikut ke ujung jari. Ini terbalik. Yang bagus adalah yang benar dari ujung jari sampai ke ujung sikut. Setelah kita berdoa, Allahumma ini a'udzubika antutiyani kitabi bisimali awmi waro izohri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan catatan amal kita selama kehidupan di dunia di punggung kita, ya, di punggung kita atau di tangan kiri kita. Dan ini merupakan tanda tidak baik bahwa untuk diri kita, bahwa jika kita nanti di yaumil qiyamah menerima kitab dari tangan kiri atau dari punggung kita, insya Allah kita akan menjadi ahlun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita membasuh tangan kanan dan juga tangan kiri, kita membasuh sebagian kepala kita. Sebagian kepala kita awali dari ujung tumbuh rambut sebagian kepala sampai atas kepala. Kita basuh. Setelah kita berdoa, Allahumma ghsilni bi rahmatika wa andil alayya min barakatika wa adillani tahta dzilli arsika yauma la dzilla illa dzilluka Allahumma harim sya'ri wa basyari alani. Dan pada basuhan yang pertama kita sampai sini, basuhan yang kedua sampai sini, dan basuhan yang ketiga sampai kufa. Kufa itu sampai rambut ujung belakang dan kita hentakan. Nah, itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala keberkahannya, dan Allah melindungi diri kita dari payungan Allah Subhanahu wa taala dengan arasnya. Pada satu hari nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rambut kita, kulit kita, semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membasuh telinga kanan kita. Ya, membasuh telinga kanan kita awali dari dalam telinga kanan kita korek dan kita bersihkan sampai ada jalur-jalur perjalanan kotor-kotor ini kita bersihkan. Ya. Mungkin di sebagian yang lain ada yang sekaligus doa kiri kanan langsung gitu ya. Ada yang satu-satu telinga kanan dulu, ada yang telinga kiri dulu. Nah, saya mengambil yang satu-satu. Ketika kita membasuh telinga kanan kita, setelah kita berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dari orang-orang yang yastami'una al-qawla, senang, cinta, suka mendengar kebaikan, nasihat-nasihat agama, fayattabi'una ahsanahu, dan juga kita bisa mengikuti, mengamalkan, mengaplikasikan segala sesuatu pituah-pituah wejangan yang baik untuk kehidupan kita di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya. Nah, setelah kita membasuh telinga kanan, kita basuh telinga kiri kita sama seperti dengan membasuh telinga kanan kita. Setelah kita berdoa, Allahumma asmi'ni munadiyal jannata fil jannati ma'al abrar. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pendengaran kita, munadiyal jannah, yaitu panggilan surga, ma'al abrar, serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengarkan suara adzan itu termasuk bagian dari munadiyal jannah. Nah, selanjutnya setelah membasuh kedua telinga kita, yang terakhir kita membasuh kaki kanan kita. Seraya kita berdoa, Allahumma sabit qudamaya ala siratil mustaqim ma'al ibadikas sholihin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua kaki kita diberikan ketetapan di jalan yang lurus, jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta kaki-kaki
orang-orang yang selalu beribadah, berbuat soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Miss. Yang selanjutnya kita membasuh kaki kiri kita, kita selak-selani. Jawa ya. Kita selak-selani, kita bersihkan semuanya jari-jari tangan kaki kita bersihkan semuanya. Seraya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tadilla qadamaya ala sirati finnar yauma tadillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua kaki kita tidak tergelincir di jalan yang menuju neraka. Ya. Yauma tadillu aqdamul munafiqina wal musyrikin, pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrikin. Nah, selanjutnya, Miss. Setelah rangkaian kita basuh dari tangan sampai kedua kaki kita sempurnakan wudu kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mungkin itu rangkaian taharah kita, bersuci kita, berwudu kita. Mudah-mudahan wudu yang kita lakukan menjadi refresh, menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua, agar diri kita selalu kembali suci, kembali kepada fitrah kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya berpesan, sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, and nantinya. Billahi wa taufiq. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.